proposal bisnis pengembangan seperti apa, kemudian fokus di mana. Saat ini tidak ada masalah karena lokasinya saya lihat sama satu hamparan. Jadi bisa dikembangkan tadi ekowisatanya, bisa edukasi wisata dengan puyuh juga menghasilkan telur, itu tadi bisa pasar lokal atau mendukung BPG tadi. Juga bisa juga edukasi bagaimana orang melihat ternak puyuh bisa melihat ekowisatanya. Jadi belum saya lihat di sini ada, nanti bisa dikembangkan kolam apa, bisa kotoran dari puyuh bisa dimakan di sana, cabai dan seterusnya, sayuran. Nanti orang datang ke sini melihat tujuan pakarnya tertutup ekowisatanya, potensi telurnya tidak ayam telurnya tidak hilang. Di depan kami dari Bina Desa dan dari Direktorat Investasi kita lagi mencoba melihat potensi-potensi yang ada, tapi dengan rencana pengembangannya apa? Kita fasilitasi, karena tidak hanya kita berorientasi pada bantuan konsesi, tapi bagaimana cara yang terbatas dari desa, dari BUMDes, kita bisa mitrakan dengan investasi yang lain supaya bisa berkelanjutan, supaya tercipta lapangan pekerjaan, dan seterusnya saya bermanfaat ke depan itu. Terus urgensinya seperti apa, Pak? Ini kan sudah berkemukakan nih, ada beberapa potensi selain rumah puyuh, juga tadi ada ekowisata. Ini tindak lanjutnya dari Bapak seperti apa nih? Oke, tentunya saya sudah sampaikan Pak Anies, nanti tolong disampaikan konsep pengembangannya seperti apa. Setelah itu nanti tim kami akan kurasi bagaimana kita sinergikan, kita gandengkan dengan mitra yang tentunya sesuai dengan mitra itu memang pengelolaannya atau pengelolanya ekowisata. Kita sinergikan, kita pertemukan sehingga terjadi kerjasama kemitraan saling membutuhkan. Tentunya dimulai dari bisnis dengan kesepakatan Anies, tinggal langkah-langkah selanjutnya bagaimana kerjasama itu dituangkan dalam investasi. Oke, terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Aditya Hendra Krishna. Oke, siap. Terima Saya kasih Direktur Bapak. Pelayanan Investasi. Siap. Membangun ekonomi dalam hal ekowisata. Saya yakin. Bisa dijelaskan Pak, untuk ekowisata ini apa saja sih yang bisa diangkat nanti ke jadi wisatawan? Kembali lagi modal dasarnya apa? Kita punya modal dasarnya itu adalah potensi alam, kekayaan alam yang ada di desa Antaja. Kita punya yang namanya trekking jalur sepeda di Gunung Kanada. Kita punya juga perkebunan terpadu, ada tanaman endemiknya kopi, ya, terus durian, ya, dan tanaman-tanamannya. Ini bisa dijadikan taman terpadu atau kebun terpadu, ya, di desa Antaja. Yang luasnya itu kurang lebih 1034 hektar lahan perkebunan kita di desa Antaja, ya. Terus jangan lupakan juga kita punya potensi alamnya itu dari air terjun. Ini bisa dimanfaatkan juga. Ya, selain memang potensi lain yang bisa kita gali, lantas kita kembangkan seperti apa untuk zona camping ground. Kita punya potensinya. Tebing-tebingnya bisa kita pakai juga untuk atlet panjat tebing, ya. Nanti bisa dilihat langsung. Oke, siap. Terakhir Pak. Pak Dirut, saya mau bertanyakan langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Desa setelah melihat potensi desa Antaja ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini salah satu praktek baik ya yang dilakukan oleh desa Antaja dengan memanfaatkan 20% ya daerah ketahanan pangan untuk swasembada pangan dengan ayam puyuh. Jadi kami melihat justru ini adalah salah satu potensi desa Antaja yang memang disampaikan oleh Pak Anies bahwa di sini banyak potensi sebetulnya. Ada ekowisata dan seterusnya. Itu adalah konsep wisata. Jadi setelah ini saya berharap bisa masuk dalam konsep pengembangannya seperti apa. Karena potensi wilayah pasti berbeda-beda. 1, 2, 3. Antajaya, Salam investasi. Relatif lebih besar, Pak. Itu maunya seperti ini. Ini masuknya di mereka. Ya, bisa. Bed masuk ke rumah tidak. Kalau bed itu kalau kita pengen masuk komplek, kita harus bisa ikuti kebutuhan dia. Begini
resmikan Rumah Puyuh Petelur Bumdes Sinar Taruna Antajaya. Semoga ini menjadi bisnis bumdes untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin produksi kita seminggu itu baru sampai di angka 200 kiloan. Jadi masih ada gap kurang lebih 400 kiloan. Itu kita baru berbicara produk atau kebutuhan lokal kita. Kita belum berbicara merambah sampai dengan ke kabupaten, belum keluar kabupaten. Dan perlu diketahui juga oleh bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini, peternakan puyuh itu salah satu peternakan yang belum dikonglomerasi. Ya. Jadi ini peluangnya lumayan besar, pangsa pasarnya besar. Kabupaten Bogor saya pernah sekali berbincang, kebutuhan setiap bulan itu sampai dengan di angka 17.000 ton, luar biasa. Ya, kebutuhannya sampai hari ini tuh belum sampai di angka 5.000 ton. Jadi lumayan, gapnya itu masih luas, masih tinggi. Ini ada pertunjukan seni bela diri pencaksilat.